Welcome to Jalaluddin Gemstone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan video kali ini, karena kali ini saya akan membuat pertanyaan dan kita akan membahas bagaimana peran penting Batu Bacan di dalam Kesultanan Kota Ternate, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui, dan saya juga ingin kita lebih jauh ke dalam. Untuk itu sekarang saya lagi berada di salah satu kediaman seseorang yang menurut saya pribadi dan menurut informasi, yaitu beliau ini orang yang sangat berpengaruh di dalam Kesultanan Kota Ternate, di pemerintahan Kesultanan yang ke-48. Dan kali ini kita akan bertanya juga, dan jika ada teman-teman punya masukan bisa beri masukan di video ini, dan jangan di skip videonya, kita tonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, dukung channel Jalaluddin Gemstone untuk lebih tambah maju ke depannya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah duduk bersama beliau. Beliau orangnya berada di samping saya ini, dan alhamdulillah saya dipersilakan untuk bertanya-tanya sedikit banyaknya bagaimana mungkin daripada tanggapan daripada beliau tentang Batu Bacan, dan mungkin untuk pertama kali beliau akan memperkenalkan siapa sebenarnya beliau ini yang kita datangi, dan sebaiknya beliau yang menyampaikan sendiri agar supaya tidak ada kesalahpahaman, karena di Kota Ternate ini banyak sekali orang-orang yang paham tentang adat istiadat Kota Ternate, dan oleh karena itu kita persilakan untuk beliau menjelaskan. Terima kasih itu atas kedatangan silaturahmi. Silaturahmi itu memperpanjang umur. Hal-hal yang menyangkut adat seaturan, terutama saya memperkenalkan supaya semuanya tahu, saya Fanyira Talangam. Fanyira Talangam itu bagian perangkat adat di Kesultanan Ternate yang ada dua pilar, yaitu satu Cim dan satu lagi Eku. Jadi saya sebagai panglima di Cim, maksudnya dua pilar ini sebagai panglima armada laut Kesultanan Ternate, yang mana terdiri dari 11 soa dan kalau Heku 12 soa. Jadi itulah saya di Kesultanan Ternate. Ya, Fanyira sudah beberapa dari turun-temurun, mulai dari Sultan terdahulu
sampai dia terakhir mendiang ayah saya, dan berikut saya dilantik oleh mendiang almarhum Sultan Ternate yang ke-48, ya sampai sekarang masih di Kesultanan Ternate sebagai penyiar Tarangan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saya dengan para pemain batu bacan lainnya, mereka ingin cari tahu lebih dalam apa peranan penting batu bacan di dalam sejarah waktu itu, keseluruhan kesultanan. Batu bacan adalah batu mulia yang tidak dimiliki oleh negeri lain. Karena batu bacan adalah di 4 kesultanan ini, di Jaziratul Mulukiyah kan terdiri dari 4 kesultanan ini: Jailolo, Bacan, Tidore, dan Ternate. Jaziratul Mulukiyah ini terdiri dari 4 kerajaan besar ini. Salah satu batu bacan ini harta yang paling termulia. Karena batu bacan ini dulu, waktu zaman dulu, sebagai bisa juga sebagai cenderamata untuk para raja di negeri lain, dan merupakan batu yang luar biasa. Kalau masyarakat adat menyatakan bahwa batu bacan ini batu yang bernyawa, maksudnya istilah bernyawa ini ceritanya panjang. Batu yang memang kualitasnya, kalau di batu bacan ini seperti intigio sebenarnya. Jadi luar biasa. Barang siapa yang menggunakan batu bacan itu luar biasa, karena cara mengambilnya saja itu paling sangat sulit. Digali dengan hati yang bersih, baru bisa mendapatkan batu bacan ini yang luar biasa. Jadi apabila hati tidak bersih, tidak bisa. Ada kalanya digali, waktu di dalam penggaliannya itu warnanya abu-abu, warnanya kuning karena hati tadi tidak bersih, maka dia juga bisa berubah warna. Dan itu yang kita dapatkan di kita kalangan pemain batu bacan dulu. Pengalaman saya saat beli berbahan, kalau tadi bisa kita beli, itu hati kita sudah ada keinginan yang tidak, maka hasilnya kita akan mendapatkan kerugian. Itu yang saya alami, dan itu saya rasa itu sangat masuk akal dan sesuai dengan kita punya keseharian di pemain batu bacan. Dan itu yang saya alami beberapa kali. Kalau kita sudah ada pemikiran yang tidak bagus, maka hasilnya saat kita beli batu bacan pun itu hasil penjualan juga kadang tawarannya di bawah, walaupun modal kita tinggi, tawarannya kan sering di bawah. Dan itu kayaknya sangat, kalau mau berbicara sinkron, kayaknya cocok itu. Setingkat penambang pun harus memiliki hati yang bersih, apalagi kita yang membeli. Padahal kalau mau berpikir dengan dasar, dengan kita punya pemikiran pribadi, apa urusannya kita yang beli batu, kita punya uang. Tetapi yang luar biasanya batu bacan di situ. Karena batu bacan ini merupakan harta kesultanan. Batu bacan ini harta kesultanan, yang mana 4 kesultanan tadi, Kesultanan Bacan yang memiliki harta kesultanan ini. Jadi Kesultanan Bacan punya andil besar terhadap, karena itu harta kesultanan yang tidak dimiliki oleh negeri lain. Karena itu pada saat-saat cenderamata atau acara-acara sebagai perkawinan, itu batu bacan itu diprioritaskan luar biasa. Dan di zaman Islam. Jadi kemuliaan batu bacan itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Lain dengan batu-batu yang lain. Batu yang memang standarnya berproses dengan harus dijiwai dengan hati yang memang betul-betul bersih. Untuk mendapatkan batu bacan itu harus hati yang bersih. Tidak semudah orang bisa mendapatkan batu bacan, karena mahal harganya, karena batu itu milik bangsawan raja-raja di Jaziratul Mulukiyah. Orang-orang pada umumnya dan rata-rata biasanya orang-orang itu
belum mengetahui kelebihan daripada batu bacan. Dan kita saat kita pakai, apa sih kelebihan daripada batu bacan yang saat kita pakai? Mungkin Nira bisa jelaskan? Itu saya akan menjelaskan keistimewaan daripada batu bacan. Pertama, batu bacan ini apabila orang itu menggunakannya, memakainya, ini dia menyedot darah, kanker, berbagai jenis penyakit apapun yang ada di dalam tubuh manusia. Apabila menggunakan batu bacan luar biasa, insya Allah sehat atas izin Allah. Okay. Jadi keistimewaan daripada batu bacan ini yang sementara saya menggunakannya ini itu luar biasa. Nomor satu, harta warisan daripada Kesultanan Bacan ini merupakan batu sangat istimewa sekali. Karena batu ini apabila waktu zaman dulu diberikan cenderamata khusus bagi raja-raja bangsawan. Dan untuk kesehatan batu bacan ini apabila dipakai itu luar biasa untuk mengatasi, walaupun dia berproses, sebenarnya batu berproses ya, berproses, dia akan berproses dengan sendirinya. Jadi sel-sel darah yang kotor nanti akan jadi bersih. Karena ini yang orang tidak banyak mengetahuinya, ini batu bacan ini inti giok yang sebenarnya. Ingat, inti giok yang sebenarnya, batu yang berproses yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain. Jadi kanker, penyakit kanker, batu bacan ini, kanker payudara dan sebagainya, ini mohon maaf, itu batu bacan ada beberapa ditempelkan sini, kankernya kering, insya Allah kering. Coba bisa dibuktikan. Jadi batu bacan ini punya khasiat yang luar biasa yang harus kita semua tahu. Untuk apa? Orang banyak tahu bahwa keistimewaan batu bacan ini luar biasa. Semua memang atas izin Allah, tapi Allah telah memberikan satu karunia bagi Kesultanan Bacan, harta kesultanan yang memang luar biasa, karena berbagai macam penyakit pun akan diserap melalui batu bacan. Itu yang kelebihannya yang luar biasa. Terus kelebihan yang luar biasa lagi, luar biasa karismanya apabila orang menggunakan batu bacan. Dia tidak kalah sebanding dengan batu mulia lainnya. Jadi luar biasa apabila menggunakan batu bacan, power, karisma dari dalam diri itu pasti tetap ada. Dan kelihatan luar biasa. Kalau laki-laki ya tampan, karena kalau perempuan ya cantik. Karena ini di istilah di Jaziratul Mulukiyah ini batu yang punya oleh putri yang luar biasa. Gitu. Nah, salah satunya juga karena mahar, makanya itu. Jadi, biasa orang yang memakai itu bisa terlihat lebih, kalau laki-laki lebih tambah ganteng. Apalagi kalau selebriti yang menggunakannya, wah. Atau pejabat-pejabat bangsawan yang menggunakannya, luar biasa dibandingkan dengan batu yang lain. Tidak kalah, sangat tidak kalah, luar biasa batu bacan ini. Nira, mohon maaf ini kita mau minta saran sedikit, minta saran dari Nira, bagaimana Nira punya saran untuk para teman-teman pemain batu bacan, khususnya kita kalangan muda, dan mungkin untuk para teman-teman yang berada di luar Ternate yang sudah berbelanja dan sudah menaikkan pamor batu bacan, khususnya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya, terima kasih. Saran saya untuk generasi muda, harta yang luar biasa yang terpendam di Jaziratul Mulukiyah ini luar biasa. Dan ingat, batu bacan tidak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain. Karena batu bacan keistimewaannya itu berada di mahkota Kesultanan Bacan. Batu bacan ini bukan cuma hanya dipakai, tapi berada di mahkota Kesultanan Bacan. Bisa nanti kita melihat di mahkota itu ada batu bacan hijaunya luar biasa. Dan saran saya untuk generasi muda ke depan, batu bacan ini bukan murah ya, bukan murah. Ingat, batu bacan itu mahal luar biasa. Ya, saran saya apabila ada yang mau untuk memiliki batu bacan, ya bisa mendapatkan batu bacan dalam bentuk apapun dan kualitas yang luar biasa. Karena batu bacan adalah milik harta terbesar dari Kesultanan Bacan yang luar biasa, yang tertera di mahkota Kesultanan Bacan. Jadi hal yang berada di mahkota Kesultanan Bacan
bukan batu-batu biasa, tapi batu yang berkualitas. Dan bukan cuma di Jaziratul Mulukiah Nusantara, bahkan di dunia batu bacan ini banyak yang tidak tahu, dan apabila tahu tidak akan bisa melepaskan batu bacan dari tangan. Oke teman-teman, mungkin itulah sedikit banyaknya beliau menjelaskan tentang batu bacan. Dan bagi teman-teman, para teman-teman yang paham tentang khususnya kita Islam dan ingin mencari tahu sejarah daripada Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, dan contoh pada umumnya 4 kesultanan, teman-teman yang ingin mencari tahu boleh datang ke sini dan berbicara langsung kepada beliau Pandira yang ada di sini. Dan beliau banyak mengenal tentang batu bacan yang lebih jauh yang kita tidak bisa bahas di dalam video ini karena itu bersifat khusus. Dan mungkin ada teman-teman yang penasaran dengan beliau ini, kenapa beliau berani mengungkapkan seperti itu. Teman-teman bisa datang ke sini dan bertanya untuk lebih banyak lagi, untuk beliau menjelaskan lebih detailnya lagi. Oke, mungkin kita akan membuat video part kedua, dan videonya nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau juga apa yang kita akan buat. Tunggu di video berikutnya, dan mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam persaudaraan, salam satu bacan, 1000 saudara.